Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini, kita akan membahas limit fungsi trigonometri, part yang kelima, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari limit fungsi trigonometri dengan cara permisalan. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati pi per 4, 1 min sin 2X per cos 2X. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba berarti sama dengan 1 min sin 2 dikali pi per 4 itu pi per 2 ya. Pi per 2 per cos 2X berarti pi per 2 juga. Pi per 2 itu 90 derajat. 1 min sin 90, 1 min 1 per cos 90, 0. Ya, 0 per 0. Berarti ini bentuk tak tentu, sehingga harus kita olah. Kita lakukan permisalan. Di sini saya hapus dulu. Oke, karena di sini X mendekati pi per 4, maka kita misalkan U sama dengan X min pi per 4. Berarti X sama dengan U plus pi per 4. Dan kalau X-nya mendekati pi per 4, maka U-nya mendekati 0. Gitu ya. Berarti di sini sama dengan limit U mendekati 0. Kita masukkan ya, 1 min sin 2, X-nya kita ganti dengan U plus pi per 4. Berarti U plus pi per 4. Per cos 2 dalam kurung U plus pi per 4. Berarti sama dengan limit U mendekati 0. 1 min sin 2-nya kita masukkan ya. Jadi 2U plus pi per 2. Atau kita balik seperti soal yang tadi. Berarti pi per 2 plus 2U. Per yang bawah cos juga sama ya. Kan tadi 2X sama-sama 2 dikali U plus pi per 4. Berarti pi per 2 plus 2U. Sama dengan limit U mendekati 0. Sin pi per 2 plus 2U atau sin 90 ya, 90 plus alfa itu metode berubah kuadran 2. Sin berubah jadi cos, terus kuadran 2 sin positif ya. Berarti di sini 1 min cos 2U gitu ya, 1 min cos 2U per bawahnya sama 90 plus alfa metode berubah kuadran 2, tapi karena cos ya, ingat ya, melihat tanda dari yang sebelum berubah. Karena cos berarti jadi min sin ya, min sin 2U. Oke. Kalau sudah di sini limit U mendekati 0. Nah, 1 min cos 2U kita pakai rumus trigonometri analitika. Masih ingat rumusnya? 1 min cos 2 alfa itu sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Ya. Jadi di sini 1 min cos 2U kita ubah menjadi 2 sin kuadrat U per min sin 2U. Sin 2U kita pakai rumusnya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya kan? Jadi di sini min sin 2U ya, min 2 sin U cos U. 2 dan 2 dicoret, sin kuadrat, kuadratnya bisa kita coret sama sin U. Ini ya, berarti sama dengan limit U mendekati 0, min sin per cos ya, berarti tan U. Jadi kita masukkan U-nya 0, min tan 0. Min 0, 0 ya. Jadi 0 jawabannya ya. 0 sekali lagi bukan merupakan bentuk tak tentu. Kalau 0 per 0 itu baru bentuk tak tentu yang dilarang dalam limit. Kalau jawabannya 0 nggak apa-apa. Ya, jadi kita dapatkan jawabannya limit X mendekati pi per 4, 1 min sin 2X per cos 2X adalah 0. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati 0, 2 arkes sin X per X. Ya, arkes itu apa? Gini, buat kalian yang masih belum tahu, arkes itu kebalikan dari sin. Ya, jadi di sini saya terangkan dulu ya apa itu arkes. Jadi gini, arkes itu kalau kalian misalkan lihat di kalkulator, arkes sin X itu sama dengan sin pangkat min 1X. Ya, maksudnya gimana? Gini, kita tahu misalkan katakanlah sin 30 derajat, itu kan kita tahu setengah. Ya, sin 30 derajat sama dengan setengah, maka arkes sin setengah itu sama dengan 30 derajat. Jadi arkes sin itu kebalikannya sin. Kalau sin 30 derajat sama dengan setengah, maka arkes sin setengah itu anggapnya gini, sin berapa yang hasilnya setengah, sin sudut berapa yang hasilnya setengah, 30 derajat.
Ngerti ya? Jadi boleh kita simpulkan gini, kalau misalkan Y sama dengan sin X, maka X sama dengan arkes sin Y. Jadi ngerti ya, itu adalah definisi dari arkes. Arkes itu kebalikannya sin. Jadi yang ditanya berapa sudutnya? Arkes sin setengah. Ya, sin berapa yang hasilnya setengah? Sin sudut berapa yang hasilnya setengah? Arkes sin 1. Sin berapa yang hasilnya 1? Oke, jadi di sini kita kembali ke soal ya. Limit X mendekati 0, 2 arkes sin X per X. Nah, kalau kalian lihat, ini X-nya sudah mendekati 0. Berarti kan sudah boleh pakai rumus dong. Nggak perlu pakai permisalan. Ya, kalian coba lihat. 2 arkes sin X per X ini gimana kalian caranya pakai rumus? Ya, jadi ini soal yang nomor 4 ini adalah perkecualian. Cara permisalan itu ternyata nggak selalu X mendekati angka tertentu. Ada juga X mendekati 0 tapi tetap pakai cara permisalan. Tapi meskipun kemungkinannya ini sangat jarang ya. Biasanya permisalan itu X mendekati 3, X mendekati pi, X mendekati pi per 4 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan X mendekati 0 yang dimisalkan apa? Gini, ini tipsnya ya, cara mengerjakan soal yang ada arkes-arkesnya ya sudah. Kita pakai definisinya arkes. Arkes itu apa? Tadi kan kalau misalkan Y sama dengan sin X, maka X sama dengan arkes sin Y. Ya sudah, kita misalkan aja arkes sin X ini sama dengan U. Gitu ya. Jadi kita tulis di sini, misal U sama dengan arkes sin X. Kalau U sama dengan arkes sin X, maka X sama dengan sin U. Ya kan? Coba kalian lihat. Kalau Y sama dengan sin X, maka X sama dengan arkes sin Y. Jadi kalau U sama dengan arkes sin X, maka kalau kita pindah ruas, arkes sin menjadi sin. X sama dengan sin U. Dan di sini kalau misalkan X-nya mendekati 0, maka U-nya mendekati berapa? Mendekati arkes sin 0. Arkes sin 0 itu artinya sin berapa yang hasilnya 0? Berapa? Ya sin 0, artinya U-nya mendekati 0 juga. Ngerti ya? Jadi di sini X-nya mendekati 0, U-nya tetap mendekati 0. Kita ganti, berarti limit U mendekati 0, 2 arkes sin X. Arkes sin X tadi U, berarti 2U. 2U per bawahnya X. X itu apa tadi? Sin U. 2U per sin U. Kalau sudah seperti ini, limit U mendekati 0, 2U per sin U, boleh kita pakai rumus. Limit X mendekati 0, AX per sin BX. Sama dengan A per B. Dalam hal ini, X-nya diganti sama U, variabelnya U. Berarti ini sama dengan koefisiennya U yang atas, 2, dibagi koefisien U yang bawah, 1. 2 per 1 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan jawabannya, limit X mendekati 0, 2 arkes sin X per X adalah 2. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati pi per 4, kotangan X min tangan X per pi per 4 min X. Oke? Sama seperti soal sebelumnya, sebelum kita lakukan permisalan, kita harus cek dulu ya. Kita cek dulu, jadi di sini X-nya kita masukkan pi per 4 ya. Jadi sama dengan kotangan pi per 4. Pi per 4 itu kan 45 derajat, ya kan? 180 derajat dibagi 4, 45 derajat. Kotangan 45 derajat itu berapa? Ingat, kotangan itu sepertangan, ya kan? Sepertangan 45 derajat. Tangan 45 derajat itu 1. 1 per 1, ya 1. Berarti ini 1 min tangan 45 derajat, 1. Per pi per 4 min X. X-nya pi per 4. Ya sudah, berarti ini 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, sehingga harus kita olah. Ya, dalam hal ini kita lakukan cara permisalan. Oke, jadi di sini karena X-nya mendekati pi per 4, berarti kan permisalannya nanti U sama dengan X min pi per 4 gitu ya. Tapi masalahnya, sebelum kita misalkan, kita mesti lihat. Memang betul permisalannya seperti itu. Tapi di sini bentuknya masih ada kotangan. Nah, kita kan tidak memiliki rumus-rumus trigonometri analitika yang kotangan. Kotangan masih ada, hanya terbatas. Jadi di sini tipsnya adalah arahkan. Arahkan kotangan ini ke bentuk yang mengandung sin sama cos. Kotangan X kita tahu cos X per sin X. Ya, kita ubah kotangan X ini menjadi cos X per sin X. Oke, tangan X-nya juga ikut diubah sekalian gitu ya. Jadi kita arahkan semuanya ke bentuk sin X dan cos X. Oke, jadi di sini sama dengan limit X mendekati pi per 4. Kotangan kita ubah menjadi cos X per sin X. Min tangan X berarti sin X per cos X. Per lagi pi per 4 min X.
Oke, lalu kita samakan penyebut ya. Berarti sama dengan limit X mendekati pi per 4. Nah, di sini berarti kan penyebutnya kita samakan jadi sin X cos X ya. Di sini saya tulis per sin X cos X. Jadi di sini cos X kali cos X jadi cos kuadrat X min sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Per lagi pi per 4 min X. Oke, berarti sama dengan limit X mendekati pi per 4. Nah, kalau kalian masih ingat, cos kuadrat X min sin kuadrat X itu apa? Cos 2X. Ya, lalu per sin X cos X itu apa? Masih ingat? Kalau misalkan sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa, gitu kan ya? Kalau misalkan duanya kita pindah ke ruas kiri, jadinya setengah kan? Setengah sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa. Jadi di sini sin X cos X bisa kita ganti dengan setengah sin 2X. Oke, kita masukkan. Jadi di sini cos 2X ini per setengah sin 2X. Lalu ini kan mestinya per lagi ya, biar pecahnya nggak tumpuk kita kali balik aja. Kita kali berarti dikali 1 per pi per 4 min X. Gini biar lebih enak, nggak tumpuk-tumpuk pecahannya. Oke, selanjutnya ini masih bisa diolah. Cos 2X per sin 2X. Cos per sin, kembali lagi ke kotangan. Berarti kotangan 2X per setengah. Setengahnya jadi naik ke atas, jadi 2. Berarti sama dengan limit X mendekati pi per 4. Setengah kan naik ya, jadi 2 ya. 2 berarti kotangan 2X. Dikali 1 per pi per 4 min X. Nah, kita kan nggak punya rumus kotangan ya. Jadi kotangan 2X ini kita jadikan sepertangan. Jadi sepertangan 2X. Jadi sama dengan limit X mendekati pi per 4. Berarti ini 2 per tangan 2X dikali 1 per pi per 4 min X. Oke, baru kita misalkan. Ya, kita tulis di sini. Misal, berarti U sama dengan X min pi per 4. Kalau U sama dengan X min pi per 4, maka X sama dengan U plus pi per 4. Oke, jadi kalau misalkan X-nya mendekati pi per 4, maka U-nya mendekati pi per 4 min pi per 4 atau 0. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti di sini sudah kita substitusi ya, berarti sama dengan limit variabelnya sekarang sudah U. U mendekati 0, 2 per tangen 2X. Berarti X-nya kita ganti dengan U plus pi per 4. Ini ya. Ini pernya kita panjangkan. Kali 1 per pi per 4. Min X-nya kita ganti dengan U plus pi per 4. Ini ya. Berarti sama dengan limit U mendekati 0. 2 per tangen. Di sini harusnya kan 2-nya kita kalikan ke dalam jadi 2U plus pi per 2. Kita tukar menjadi pi per 2 plus 2U. Dikali 1 yang kanan ini min-nya kita masukkan. Berarti pi per 4 min U min pi per 4. Pi per 4 min pi per 4 coret ya. Jadi tinggal 1 min U yang kanan. Jadi sama dengan limit U mendekati 0. 2 per, nah, tangen pi per 2 plus 2U. Pi per 2 kan 90 derajat. Tangen 90 derajat plus alfa. Metode berubah kuadran 2. Berarti tangen jadi kotangan lagi. Jadi kotangan alfa atau dalam hal ini kotangan 2U. Tapi karena kuadran 2, tangen itu negatif, maka kita kasih tanda negatif. Jadi min kotangan 2U dikali 1 min U. Di sini min sama min bisa dikali ya, jadi bisa kita coret. Nah, lalu di sini kotangan kita kembalikan ke tangan lagi. Kotangan 2U itu kan 1 tangan 2U. Berarti naik lagi 2 per 1 tangan 2U. Jadinya sama dengan limit U mendekati 0, 2 dikali tangan 2U. Gitu kan ya? Per, ini langsung kita gabung lagi, per U. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kalian lihat, ini kan tangan 2U per U. Ini kan bisa kita pakai rumus. Karena kan ini variabelnya sudah U dan U-nya mendekati 0. Limit X mendekati 0, tangan AX per BX itu A per B.
Jadi di sini tangan 2U per U ini bisa kita masukkan rumus. Jadi sama dengan 2 dikali koefisien U di atas berarti 2 per koefisien U di bawah 1, 2 per 1. 2 kali 2 per 1 itu 2 kali 2 atau 4. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya limit X mendekati pi per 4, kotangan X min tangan X per pi per 4 min X adalah 4. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.